Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali materi kita. Kita akan membahas tentang searching atau pencarian di dalam Java. Kemudian materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sequential search, pencarian yang berurutan. Sequential itu dari kata sequence yang artinya berurutan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita langsung saja masuk ke contoh ilustrasi tahapan-tahapan pencariannya. Nah, contohnya begini teman-teman semua. Saya memiliki 4 nilai atau 4 data, yaitu angka 2, 3, 4, dan 5. Karena 2, 3, 4, dan 5 ini disimpan dalam sebuah array, maka otomatis memiliki lokasi indeks atau alamat indeksnya. 2 ada pada posisi indeks ke-0, 3 ada pada posisi indeks ke-1, 4 pada posisi indeks ke-2, dan 5 ada pada posisi indeks ketiga. Ya. Nah, kemudian kita akan melakukan pencarian nilai 4. Ya. Nilai 4. Sequential search akan melakukan pencarian dengan melakukan pembandingan teman-teman semua, ya. Jadi nanti akan dibandingkan mulai dari indeks ke-0, indeks ke-1 dan seterusnya, ya, satu demi satu berurutan. Apakah data yang disimpan pada indeks tersebut nilainya sama dengan data yang sedang dicari. Jadi misalkan begini. Indeks ke-0, ya. Indeks ke-0. Berapa nilai indeks ke-0? Nilainya adalah 2. Maka dibandingkan, apakah 2 itu sama dengan 4? Jelas tidak. Karena tidak sama, maka data tidak ditemukan pada indeks ke-0. Dia akan berpindah ke indeks ke-1. Apakah nilai pada indeks ke-1 itu sama dengan 4? Ternyata bukan. Nilai pada indeks ke-1 yaitu 3. Maka akan dicek lagi ke indeks selanjutnya. Indeks kedua dicek. Apakah nilai pada indeks kedua itu sama dengan 4? Ya, sesuai dengan data yang dicari. Ternyata betul, ya. Maka data ditemukan pada indeks ke-2. Nah, teman-teman semua bisa melihat yang dimaksud sequential search, ya, atau pencarian yang berurutan, maksudnya adalah dia melakukan pencarian dari indeks ke-0 atau indeks pertama. Jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan berpindah ke indeks selanjutnya, kemudian berpindah lagi ke indeks selanjutnya sampai data yang dicari itu ditemukan. Ini dinamakan sequential search. Jadi konsekuensinya ketika misalkan kita memiliki 100 data, ya, 100 data 1, 2, 3 sampai 100. Kita akan mencari angka 99. Nah, ketika menggunakan metode sequential search, ya, maka pencariannya akan dicek satu demi satu mulai dari indeks ke-0. Apakah indeks ke-0 nilainya sama dengan 99? Oh tidak, maka pindah lagi ke indeks kedua. Apakah indeks kedua nilainya sama dengan 99? Oh bukan, maka pindah lagi ke indeks ketiga. Begitu seterusnya sampai ditemukan nilai 99 itu pada indeks ke berapa, ya. Jadi sequential search itu cara kerjanya demikian, ya. Nah, selain sequential search,
di dalam Java itu atau di dalam struktur data itu ada lagi contoh lainnya, dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, yaitu binary search ya, binary search. Oke, kita lihat di sintaks di NetBee-nya ya, kita uji coba. Oke, saya memiliki kelas namanya sequential search. Kemudian kelas sequential search ini mengimplementasikan apa yang sudah saya jelaskan pada penjelasan tadi. Kemudian pada baris ke-16 saya mendeklarasikan sebuah variabel array dengan nama data yang saya isi dengan nilai 2, 3, 4, 5. Kemudian pada baris ke-17 saya mendeklarasikan variabel dengan nama Charlie, isinya sama dengan 6 ya. Isinya kita ganti 4 dulu, bukan 6 ya. Isinya sama dengan 4. Oke. Kemudian setelah itu pada baris ke-18 saya mendeklarasikan lagi variabel i sama dengan 0. Ini digunakan untuk inisialisasi nilai awal. Kemudian pada baris ke-19 saya membuat variabel dengan nama ditemukan ya, tipe datanya boolean. Apa sih Pak tipe data boolean itu? Tipe data boolean itu hanya ada 2 nilai, yaitu false and true ya, atau 0 dan 1 ya. Karena boolean itu hanya ada 2 opsi, hitam, putih, benar, salah, ya, tidak, 0, 1, true and false ya. Gunanya untuk apa? Jadi variabel ditemukan ini digunakan untuk mengeset ya, bahwa ketika kondisi ditemukan sama dengan false ya, maksudnya adalah data yang dicari itu belum ditemukan. Tapi apabila nilainya sudah true, maka data yang dicari itu sudah ketemu pada posisi indeks sekian gitu maksudnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke pengulangannya teman-teman semua. Nah, sekali lagi materi tentang pengulangan ini sangat vital sekali. Jadi teman-teman semua ketika masuk ke pembahasan array 1 dimensi, array 2 dimensi, kemudian masuk ke pembahasan struktur data tentang matrix, kemudian searching, sorting, linked list ya, tree dan seterusnya, itu pasti akan ketemu perulangan ya, dan perulangannya statementnya menggunakan array ya. Jadi kalau teman-teman belum paham konsep dasar ya sintaks perulangan, otomatis nanti tidak akan bisa mengimplementasikan atau membaca sintaks-sintaks seputar struktur data atau yang berkaitan dengan array 2 dimensi. Nah, contohnya di sini kita ketemu lagi perulangan lagi ya. I sama dengan 0 ya. Ini kemarin kita namakan inisialisasi nilai awal, digunakan untuk memberikan nilai pertama kali ya di dalam variabel i yang kita ciptakan. Kemudian i lebih kecil dari panjang array data. Nah, panjang array data berapa sih data.length-nya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nilai ini data.length sama dengan 4. Maka dibandingkan, apakah 0 lebih kecil dari 4? Iya. Maka lanjut, 0 plus 1 sama dengan 1. Maka kita bisa masuk ke dalam statement milik for ini. Nah, ketika kita masuk ke baris ke-22. Di sini ada sintaks if ya. If ini digunakan sebagai struktur kondisional, sebagai penentu persyaratan ya. Kita bisa membaca sintaks ini maksudnya begini, if jika data i maksudnya adalah nilai pada posisi array data indeksnya i nilainya masih 0 ya. Jadi array data pada posisi indeks ke 0 itu nilainya sama dengan
variabel cari. Berapa nilai variabel cari? Nilainya adalah 4. Ya. Jadi ini nilainya di sini 4. Sedangkan ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini melakukan pembandingan. Apakah data I itu nilainya juga sama dengan nilai 4. Nah, kita lihat data I atau pada data pada posisi indeks ke 0 karena I-nya masih 0, itu nilainya 4. Kita lihat, oh bukan, nilainya 2. Maka 2 apakah sama dengan 4? Jawabannya adalah tidak. Maka otomatis persyaratan ini tidak bisa dilalui. Jika tidak bisa dilalui, statement yang ada di dalam if ini tidak bisa dijalankan. Ketika tidak bisa dijalankan, maka kita masuk ke sini ke baris 26, ya. Nah, baris 26 ini adalah blok penutup milik for, ya. Maka kita naik lagi ke atas. I-nya sudah berubah jadi 1, ya. Karena tadi sudah ditambahkan, ya. Dicek lagi I atau 1 apakah lebih kecil dari data.length 4? Jawabannya iya. I++, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dicek kembali. Data.i di sini alias data pada posisi indeks ke 1, ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah 3. Apakah 3 sama dengan cari, yaitu 4? Ternyata tidak. Sekali lagi, kondisi if ini tidak bisa diakses, tidak bisa dijebol, ya. Maka kita lanjut lagi ke sini, ya. Naik lagi ke atas, I-nya sudah berubah jadi 2, ya. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Ya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka masuk ke sini. Data pada posisi indeks kedua nilainya berapa sih? Oh, ternyata nilainya 4, ya. Cari nilainya juga sama dengan 4. Maka 4 sama dengan 4, ya. Kondisi ini terpenuhi, ya. Data ini kan awalnya I, ya. Data I yang nilainya 4 itu ternyata sama dengan nilai yang ada di variabel cari yang 4 juga. Maka statement milik if ini bisa diakses. Ketika sudah bisa diakses, kita masuk ke sini, ya. Ditemukan sama dengan true, ya. Ditemukan sama dengan true. Yang awalnya ditemukan itu nilainya sama dengan false. Nah, sekarang di setting berubah, nilainya sama dengan true. Maksudnya data yang dicari itu sudah ketemu. Maksudnya kayak gitu, ya, gampangnya. Nah, kemudian kita lanjut di baris 24. Di baris ke-24 kita ketemu sintaks break. Maksudnya apa? Break ini digunakan untuk mengakhiri eksekusi, ya. Jadi ketika suatu statement sudah diakhiri dengan break, maka statement ini akan berhenti, ya. Padahal kalau teman-teman lihat tadi nilai I-nya kan masih 2, ya, masih 2, masih bisa melakukan perulangan 1 kali lagi. Akan tetapi berhubung ada pemanggilan sintaks break, ya, maka statement ini sudah tidak bisa dijalankan atau sudah diakhiri. Oke, ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kita lanjut di baris 27. Di baris ke-27 kita ketemu if lagi. Hanya saja if yang ada di sini sudah berada di luar wilayah for, ya. Jadi if yang ada di baris 27 akan dibaca oleh interpreter, ya, apabila perulangan for ini sudah selesai. Tadi kan sudah selesai karena sudah ketemu break. Maka ini akan dicek. Jika ditemukan, maksudnya ditemukan di sini, ditemukannya nilainya sudah sama dengan true, ya. Nah, kita tadi sudah melihat ditemukannya nilainya sudah true, ya, sudah iya. Maka persyaratan ini dipenuhi. Nah, otomatis sintaks atau statement ini bisa diakses, ya. Data 4 ditemukan pada indeks kedua, ya. 0, 1, 2. Betul, ya. Ini berhasil dicetak, ya.
cari nilainya 4 ya. Kemudian ditemukan pada indeks ke I, nilai I terakhir itu sama dengan 2. Nah ini teman-teman lihat nih, nilai I yang terakhir itu adalah 2, yaitu nilai nilai yang ada pada indeks kedua yaitu 4. Oke. Nah, kemudian apabila data itu tidak ditemukan alias ditemukannya itu masih nilai awal, masih false, maka yang dijalankan adalah else-nya ya. Nanti yang muncul adalah data tidak ditemukan. Kenapa? Karena nilai ditemukannya itu masih false. Kita ambil contoh, misalkan kita isi angka 6. Angka 6 ini tidak ada di dalam kumpulan data ini ya. Ketika tidak ada di kumpulan data ini, otomatis dia tidak bisa melalui pengecekan yang ada di dalam if ini ya. Sampai nanti datanya habis ya, pengulangannya selesai ya, pengulangannya sudah selesai, sudah dicek sampai kondisi ini tidak terpenuhi, kemudian keluar dari pengulangan for ya, maka nanti dia dicek di sini tidak bisa, maka yang bisa adalah di else-nya. Kita jalankan. Nah, muncul data tidak ditemukan ya. Karena ditemukannya, karena variabel ditemukan ini masih nilainya false. Karena nilainya false, dia tidak bisa menjalankan bagian if ini teman-teman semua. Yang dijalankan adalah else ya. Maka tulisan yang muncul adalah data tidak ditemukan. Oke ya, demikian pembahasan singkat tentang sequential search. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Kemudian untuk menambah hasanah wawasan seputar materi ini, teman-teman bisa membaca lebih lanjut materi dari beberapa buku atau beberapa tutorial. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.